Aku niatnya mau minta maaf ke mama. Tapi saat aku intip kamarnya yang sedikit terbuka, aku kaget. Aku melihatnya sedang berkreasi sendirian sambil memanggil-manggil namaku. Apa artinya ini? Kenapa mama menginspirasikan aku? Namaku Rama, seorang anak yang masih duduk di bangku kuliah semester 3. Berkat hasil kerja keras mama lah, makanya aku bisa sampai kuliah seperti ini. Berkat mama yang tiap hari pulang malam mengurusi restoran, ya meskipun ekonomi tercukupi, tapi kadang suka kasihan dengan mama yang tiap hari lelah hanya untuk anak semata wayangnya agar kelak nanti sukses bisa menjadi anak yang berhasil. Andaikan papa masih ada, pasti mama tidak akan seperti ini. Nasib mama pasti akan sama seperti ibu rumah tangga lainnya yang hanya mengurusi rumah dan keluarga. Maka dari itu, aku berjanji akan membalas semua jerih payah mama dengan menjadi anak baik dan sukses. Mamaku bernama Mira, nama lengkap ibu kandungku. Meskipun di umur mama yang sudah menginjak 41 tahun, tapi mama tetap menjaga badan dan penampilannya. Makanya, enggak heran kalau lagi di mall. Sama mama banyak kaum adam yang curi-curi pandang pada mamaku. Kadang aku merasa kesal dengan mereka yang menatap mamaku dengan pandangan tersebut. Tapi mama menanggapinya dengan santai dan biasa saja. Waktu itu aku pulang dari kampus seperti biasa pukul 12.30. Sesampainya di rumah, mama sedang tidur di sofa dengan TV yang menyala. Pasti mama benar-benar capek. Maka dari itu, aku bergegas ke kamar untuk rapi-rapi dan turun ke dapur untuk membuatkan teh untuk mama. Setelah sudah membuatkan teh, ku bawa ke ruang depan. Mama pun ternyata sudah bangun dan menyambutku yang baru dari dapur. "Hai sayang, baru pulang ya? Kok enggak bangunin mama sih?" tanya mama yang masih mencoba memulihkan diri dari rasa kantuknya. "Hei, iya mama baru pulang nih. Tadi sih mau bangunin mama, cuman karena mama masih tidur dan kelihatan capek banget. Jadi Rama gak mau ganggu mama." "Oh iya, ini Rama buatkan teh untuk mama biar segar," jawabku sambil menyodorkan teh untuk mama dan menaruhnya di atas meja. "Wah, makasih sayang, tahu aja mama mau yang manis-manis," ujar mama yang langsung mengambil teh di atas meja serta-merta membungkukkan badannya, dan tanpa disengaja terlihatlah hak milik mama yang cerah itu. Buru-buru kualihkan pandanganku ke yang lain, tapi tetap meninggalkan rona merah di wajahku. "Gimana ma? Tehnya enak dan manisnya pas kan?" tanyaku pada mama, suara yang gugup dan masih meninggalkan rona merah di wajah. "Sangat enak sayang, manisnya pas sekali. Mama suka. Tapi wajah kamu, kenapa merah gitu sayang? Kamu sakit kah?" tanya mama yang khawatir ketika melihatku. "Oh, tidak kok ma. Rama sehat-sehat aja. Tadi mungkin karena ruangannya panas sekali," jawabku yang masih sangat gugup. "Masa sih sayang? Kayaknya enggak deh. Coba sini kamu duduk dekat mama. Mama mau periksa," ujar mama dengan menggeser sedikit duduknya. Langsung saja aku duduk dekat mama, dan mama langsung menempelkan tangan pada keningku. Badan kamu enggak panas kok sayang. Mungkin memang ruangannya aja kali ya yang panas," ujar mama yang masih menempelkan tangannya di keningku. Dan dari situ, makin dekatlah aku dengan hak milik mama itu, hingga membuatku tidak bisa memalingkan pandanganku terhadapnya. "Ya sudah, kalau emang kamu enggak apa-apa sayang." "Oh iya, gimana kuliah kamu sayang? Mama udah lama nih, enggak dengar tentang kuliahmu," tanya mama yang sudah melepaskan tangannya dari keningku dan masih duduk bersebelahan. Baik-baik aja kok ma. Semua aktivitas kuliahku semuanya lancar dan masih bisa dikerjakan dengan baik, jawabku yang masih terdengar gugup karena pemandangan tersebut. "Ya, bagus deh sayang kalau baik-baik saja.
Yang penting kamu belajar dengan baik ya. Dan ingat, jangan pacaran dulu. Harus lulus dulu dan menjadi anak yang sukses, ujar mama dengan tegas. Memang sampai sekarang, ini aku belum diizinkan pacaran sama mama. Dengan alasan katanya akan mengganggu kuliahku dan bisa berdampak buruk juga bagiku. Meskipun di usiaku yang seharusnya sedang menikmati indahnya dunia percintaan, tapi aku tetap ingin menjalankan perintah mama, karena aku tidak ingin membuat mama kecewa. Iya mama tenang aja ya. Rama akan turuti semua keinginan mama apapun yang mama mau, karena Rama nggak ingin mama sedih dan kecewa terhadap Rama. Jawabku dengan senyum manis dan sudah tidak gugup. Nah, itu baru anak mama yang baik dan pintar, ujar mama dengan mencium keningku sebagai tanda sayang orang tua. Oh iya, kamu lapar nggak sayang? Ini kan udah waktu jam makan siang, kita makan sama-sama yuk, tanya mama sambil menawariku makan bareng. Lapar sih mah. Tadi juga belum sempat makan di kantin, langsung pulang ke rumah, jawabku. Oh ya sudah, kamu tunggu ya, mama masak dulu, soalnya tadi nyenyak banget tidurnya. Jadi lupa masak deh, ujar mama yang langsung berdiri dan bergegas ke dapur. Ya udah mama masak aja dulu ya. Rama mau naik ke kamar dulu, dan sekalian mandi soalnya panas dan lengket kena debu. Jawabku yang juga berdiri dan langsung bergegas ke lantai atas kamarku. Oke sayang, nanti kalau udah siap mama naik ke atas ya, ujar mama yang kulihat sedang menyiapkan bahan-bahan makanan. Dan sekarang aku sudah berada di kamarku. Dengan kamar yang cukup luas dan nyaman, di dalamnya terdapat buku-buku kuliahku yang tersusun rapi dan biasa ku baca ketika malam hari. Dan ada juga koleksi manga alias komik Jepang. Dan beberapa koleksi buku-buku novel yang suka ku beli. Semua tersusun dengan baik dan rapi. Dan terdapat juga komputer gaming yang biasa ku pakai untuk bermain juga. Dan selang beberapa menit, mandiku sudah selesai. Aku pun langsung mengganti baju. Sepertinya Mama belum selesai masak. Maka aku lanjutkan saja dengan menghidupkan komputer gamingku untuk menghilangkan bosan sambil browsing TikTok juga dan googling untuk tugas kuliahku. Selang beberapa jam, ku dengar langkah kaki yang menaiki lantai atas serta ketukan pintu kamar. Tok tok tok, sayang, makanannya sudah jadi tuh. Yuk turun kita makan sama-sama, ajakan Mama terdengar olehku. Iya Mama duluan turun ke bawah aja, aku susul kok pasti, jawabku. Oke, jangan lama-lama ya nak. Mama sudah lapar dan terburu dingin makanannya, ujar Mama yang kudengar suaranya langsung turun ke bawah. Kudengar langkah kaki turun ke bawah dan aku bergegas cepat mematikan komputer. Langsung turun ke bawah. Wah, wanginya harum sekali. Masakan Mama benar-benar nggak ada duanya nih. Bikin makin lapar saja, ujarku sambil memuji masakan Mama. Hihi, anak Mama sekarang udah pandai memuji ya. Ya udah, ayo makan yuk bareng Mama, jawab Mama yang langsung duduk dan mengambil piring. Setelah kita makan bareng, Mama langsung membawa cucian piring kotor dan langsung dicucinya dengan membelakangiku. Sedangkan aku masih duduk di meja makan dengan perut kekenyangan. Selang beberapa menit, Mama masih mencuci piring dengan membelakangiku. Dan di situ, perhatianku tertuju pada sesuatu yang membuatku salting alias salah tingkah. Entah kenapa, aku bisa punya pikiran seperti ini. Aku pun mencoba untuk menepisnya sebisa mungkin, dan mencoba mengalihkan pandanganku tapi tetap aja tidak bisa. Hingga akhirnya, aku bangun dari dudukku dan berjalan menuju Mama yang sedang cuci piring. Dan ketika aku sudah di belakang Mama, aku langsung memeluknya dari belakang dan menaruh kepalaku di pundaknya. Lalu berkata, Mamaku sayang dan cinta Mama. Hehehe, ujarku sambil memeluk Mama dari belakang.
Dengan hikmah dunia, milikku mulai aktif. Sedikit hormat ke tiang bendera. Hihi. Iya sayang, mama juga sayang dan cinta anak mama yang manja ini. Jawab mama dengan tawa kecilnya yang manis. Aku yakin sekali pasti mama merasakan ada yang sedikit aneh saat itu. Dan seketika itu, mama langsung menghentikan cuci piringnya karena merasakan gelagatku yang mulai aneh. Sayang, kenapa kamu lakukan itu pada mama? Aku ini, mama kamu, ujar mama dengan tegas karena sudah mengetahui gelagat anehku. Aku yang langsung sadar seketika itu langsung melepaskan pelukanku pada mama. Dan dengan gemetar dan ketakutan aku pun menjawab ucapan mama. Mama maaf, mama maafin Rama. Rama salah, Ma. Jawabku dengan sangat ketakutan dan gugup. Mama tidak menjawab ucapanku. Beliau hanya tetap diam dengan napas seperti tidak teratur. Aku benar-benar takut dengan kelakuanku tadi. Ya sudah nak, kamu naik ke lantai atas saja. Mungkin kamu capek dan butuh istirahat. Jangan ganggu, mama ya. Mama mau bersih-bersih. Jawab mama dengan nada yang sangat datar. Dan dengan cepat, aku langsung bergegas naik ke atas untuk masuk ke dalam kamarku. Di dalam kamar, aku terus-terusan kepikiran kelakuan bodohku terhadap mama. Dan sangat menyesal kenapa aku bisa melakukan itu terhadap mamaku. Aku sungguh takut jika harus bertatap muka dengan mamaku jika nanti turun ke bawah. Akhirnya, karena terlalu lama memikirkan kesalahan tadi yang kuat membuatku lelah. Hingga tanpa sadar, aku pun tertidur hingga pulas. Hingga pada pukul 6 sore, aku pun tersadar dari tidurku dengan kepala sedikit pusing karena terlalu lama tidur. Hingga akhirnya, aku pun merasakan kering pada tenggorokanku. Ku coba untuk memulihkan kesadaranku dari tidurku tadi dengan duduk berdiam diri dalam kamar yang sepi. Namun, karena sudah terlalu haus, maka aku paksakan untuk turun ke bawah. Dengan ketakutan atas kelakuanku tadi siang terhadap mama, maka aku coba untuk beranikan diri turun ke bawah. Dan ketika sudah di bawah, aku langsung ke dapur untuk minum dan langsung menuju ruang tamu. Bahkan ruang tamu pun sepi. Sepertinya mama sedang ada di kamarnya. Ketika di ruang tamu itu, aku terus memikirkan kesalahan yang kuperbuat terhadap mama. Aku sangat menyesal, dan dengan pikiran yang sudah jernih, kutekatkan untuk meminta maaf kepada mama. Walaupun pasti dia sedang kecewa karena kelakuan anak semata wayangnya. Namun, aku akan tetap meminta maaf. Dari sofa, aku langsung bergegas bangun dan menuju ke kamar mama. Dan ketika sudah hampir di depan kamar mama, kulihat pintunya terbuka sedikit. Kupercepat langkahku ke sana karena pintu kamar mama kebuka hanya sedikit, walaupun tidak lebar. Dan ketika sudah di depan pintu kamar mama, aku mendengarnya nyanyian rohani khas wanita. Aku pun dibuat bingung. Suara siapa itu kok ada di dalam kamar mama? Batinku. Lalu, dengan sangat penasaran, aku pun mencoba untuk mengawasi kamar mama dengan penuh rasa penasaran itu. Aku mencoba memasukkan kepalaku lewat celah yang terbuka sedikit itu. Dan ketika itu, betapa kagetnya aku karena melihat sebuah pemandangan yang membuat kedua bola mataku melotot dan juga sangat terkejut. Aku melihat seseorang yang sedang dalam suasana kurang benar, duduk di sofa yang lebar dengan memegang sebuah pusaka yang sangat mirip dengan hikmah kehidupan yang aku punya. Namun, yang membuatku sangat terkejut adalah bahwa seseorang itu ternyata mamaku sendiri, Mama Mira. Aku dapat melihat dengan jelas karena saat ini aku lihat mama menghadap ke arah pintu kamar. Dan tanpa mama sadari, ketika mengerjakan pekerjaan kreatif tersebut, bahwa ada putranya yang sedang menonton aktivitas kreatifnya tersebut. Sungguh, aku hanya bisa memandangi mama yang tiba-tiba sudah mulai tenang dan masih tetap menutup matanya. Aku benar-benar kaget dengan kelakuan mama yang baru kulihat. Dan yang membuatku lebih kaget lagi adalah
kenapa Mama menyebut namaku? Apakah Mama sedang menginspirasikan denganku? Aku benar-benar sangat terkejut dengan semua ini. Dan dengan masih sangat terkejut, aku tidak memperhatikan Mama yang sudah mulai sadar dan membuka matanya. Dan setelah rasa terkejutku hilang, barulah aku melihat ke arah Mama lagi. Dan ketika itu, pandangan kami saling bertemu. Aku yang melihatnya pun langsung kaget. Begitupun juga dengan Mama. Dengan cepat tanpa menutup pintu kamar Mama, aku langsung kabur dan naik ke lantai atas untuk masuk ke dalam kamarku. Setelah berada di dalam kamar, kejadian unik tadi masih teringat jelas dalam pikiranku. Bahkan masih teringat juga bagaimana nyanyian-nyanyian merdu Mama yang memanggil-manggil namaku dengan jelas. Entah kenapa Mama bisa mengerjakan itu sambil menginspirasikan terhadap anak semata wayangnya ini. Meskipun aku juga sempat menginspirasikan dan mengerjakan hal yang sama terhadap orang tuaku. Tapi entah kenapa ketika melihat Mama mengerjakannya, seketika itu pula timbul perasaan ingin melihatnya lagi, atau mungkin bukan hanya melihat saja. Hingga selang beberapa menit, pikiran-pikiran itu terus menghantuiku dan semakin sulit untuk kusingkirkan. Alhasil, untuk menghilangkan semua apa yang baru saja aku lihat dan aku alami, itu dengan duduk di bangku dan memegang sebuah buku novel. Aku pun mencoba untuk fokus membaca buku. Tapi, seberapa keras pun aku mencoba fokus pada buku ini, tetap aja suara itu masih teringat jelas. Bagaimana Mama bersuara dengan sangat begitu jelas. Bersambung. Kisah Rama dan Mama Mira ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga batasan emosional dan fisik, bahkan dalam hubungan keluarga terdekat. Perasaan dan pikiran terlarang bisa muncul, tapi mengendalikan diri adalah kunci untuk menghindari penyesalan mendalam. Tapi, apakah penyesalan Rama sudah terlambat? Kini, Mama sudah tahu gelagat anehnya. Dan yang lebih menggemparkan, Rama sudah melihat rahasia Mama di kamar. Bagaimana Rama akan menghadapi Mama setelah rahasia mereka terbongkar? Apakah hubungan mereka akan berubah total? Cari tahu kelanjutannya di episode berikutnya. Like video ini, komen, aku penasaran, dan pastikan kamu sudah subscribe channel Romansa Nyata agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah yang penuh dilema ini.